Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ru'al alam al-alamah Asy'ar az-Zarnuji wa ila arwahi wa ajsadi kulli man yu'allimna ilma minal masyayikh wal atadil wa masyayikhim wa atadilihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mukillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanallah wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Dan sekarang sudah sampai di wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Setelah bait syair itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil jud wal bukhl wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaduha fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha. Wa kadza Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi, begitu pula hukumnya wajib untuk mempelajari ilmu akhlak-akhlak. Nahwu seperti al-jud sifat dermawan, wal bukhl sifat kikir, sifat pelit, wal jubn sifat penakut, wal jur'ah sifat pemberani, wat takabbur sifat sombong, wat tawadu sifat rendah hati, wal iffah sifat menjaga diri dari yang haram, wal israf sifat yang berlebih-lebihan atau mubadir, wat taqtir dan juga sifat pelit di dalam nafkah, wa ghairiha dan sifat-sifat yang lain. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haram. Fa innal kibra karena sesungguhnya sifat sombong, wal bukhla dan sifat pelit, wal jubna sifat penakut, wal israfa dan sifat berlebih-lebihan haramun hukumnya haram. Wala yumkinu taharruzu dan tidak mungkin seseorang bisa menjauhi sifat-sifat tersebut illa kecuali bi ilmiha dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat tersebut, wa ilmi ma yudaduha dan mengetahui sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat-sifat yang haram tersebut. Fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha, maka wajib bagi setiap orang ilmuha untuk mengetahui sifat-sifat atau akhlak-akhlak tersebut. Nah, ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ilmu yang wajib dipelajari dan akan digunakan pada setiap keadaan, di setiap kesempatan, di setiap waktu, yaitu ilmu mengenai akhlak-akhlak, mengetahui sifat-sifat, baik itu sifat terpuji atau sifat yang tercela, dan juga ilmu tentang adab atau sopan santun, sama seperti akhlak, seperti sifat dermawan, kebalikannya sifat pelit,
kemudian sifat penakut kebalikannya sifat pemberani, kemudian sifat sombong kebalikannya sifat tawadu rendah hati, dan juga sifat ifah sifat menjaga diri, wal israf sifat berlebih-lebihan, wa taktir dan pelit di dalam nafkah. Karena yang namanya sifat-sifat yang tidak terpuji, akhlak-akhlak yang buruk seperti pelit, seperti penakut, seperti israf berlebih-lebihan, hukumnya haram. Dan orang itu tidak mungkin bisa menjauhi sifat-sifat tersebut kecuali mengetahui sifat-sifat tersebut itu seperti apa, definisinya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, bagaimana ciri-ciri orang yang pelit, bagaimana ciri-ciri orang yang sombong. Seseorang bisa menjauhi sifat-sifat buruk tersebut caranya hanya dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat buruk tersebut, ciri-ciri sifat-sifat buruk tersebut. Kemudian tidak hanya itu, seseorang juga wajib untuk mengetahui kebalikan dari sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, yaitu sifat-sifat yang terpuji atau akhlak-akhlak yang terpuji, seperti sombong kebalikannya tawadu. Kemudian pelit itu sifatnya haram, harus kita hindari. Dan juga selain kita harus mengetahui bagaimana itu sifat pelit, kita juga harus mengetahui bagaimana itu kebalikannya sifat pelit, yaitu sifat dermawan. Fayaftaridu ala kulli insan ilmuha, maka wajib bagi setiap orang untuk mengetahui ilmu akhlak-akhlak tersebut, baik itu akhlak yang terpuji maupun akhlak yang buruk, supaya kita dapat menjauhi sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji atau akhlak-akhlak yang terpuji. Waqad sannafa sayyidu al-imamu al-ajallu asy-syahidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sunnifa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Waqad sannafa, dan telah mengarang as-sayyid al-imam al-ajal asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim, Sayyid Abul Qasim telah mengarang kitaban, satu kitab, fil akhlaqi yang membahas tentang akhlak-akhlak, wa ni'ma ma sunnifa, dan itu adalah sebaik-baik kitab, fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, dan maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari kitab karangan Abul Qasim tersebut. Nah, ini Syekh Az-Zarnuji, beliau memberikan salah satu referensi apabila kita ingin mempelajari bagaimana itu akhlak-akhlak yang terpuji dan bagaimana akhlak-akhlak yang buruk. Beliau memberikan salah satu referensi, yaitu suatu kitab karangan Syekh Nasiruddin Abul Qasim yang membahas tentang akhlak. Kemudian wa amma khifdu ma yaqa'u fi ba'dil akhayin fa fardun ala sabilil kifayah idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil bakin fa illam yakun fil baldati man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'sami fayajibu alal imami ay ya'murahum bidzalik wa yujbira ahlal baldati ala dzalik. Wa amma khifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, ini sudah pembahasannya beda lagi. Kalau tadi sebelumnya kita membahas ilmu hal, ilmu yang berkenaan dengan keadaan kita sehari-hari setiap waktu. Sekarang ini membahas tentang ilmu yang mana kita gunakan tidak sewaktu-waktu, akan tetapi kadang dibutuhkan, kadang tidak. Wa amma khifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, adapun mempelajari ilmu yang terjadi fi ba'dil ahayin sewaktu-waktu, fa fardun, maka hukumnya wajib, ala sabil kifayah, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du, jika ada seseorang yang idza qama bihil ba'du fil baldatin, jika di suatu daerah sudah ada seseorang yang mempelajari hal tersebut, saqata anil bakin, maka seluruh penduduk yang lain gugur kewajibannya. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi,
Akan tetapi jika di dalam satu daerah tidak ada satupun orang yang mempelajari ilmu ini, ilmu yang digunakan sewaktu-waktu ini, maka ishtaraku jami'an fil ma'sami, maka seluruh penduduk daerah tersebut akan mendapat dosanya. Fayajibu alal imami, maka wajib bagi seorang pemimpin di daerah tersebut ayyamurahum, untuk memerintahkan para penduduknya bidzalik, untuk supaya ada salah satu dari penduduk negara tersebut yang mempelajari dan menguasai ilmu ini. Wa yujbira ahlal baldati ala dalik, dan tidak hanya memerintah, wajib bagi pemerintah untuk memaksa penduduk kota tersebut. Nah, jadi gini, kalau tadi kan, kalau sebelumnya kan kita membahas tentang ilmu hal, yaitu ilmu yang wajib untuk dipelajari karena kita butuhkan sehari-hari, setiap waktu, di setiap keadaan kita, itu ilmu hal. Akan tetapi ilmu yang ini, yang kedua ini, yaitu ilmu yang hanya digunakan di waktu-waktu tertentu, tidak di seluruh waktu, tidak di seluruh keadaan. Contohnya yaitu ilmu tentang mengurusi jenazah. Jika ada seseorang meninggal, maka wajib untuk seorang muslim meninggal, maka wajib untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dibawa ke kuburan, kemudian dikuburkan. Nah, yang namanya orang meninggal kan nggak setiap hari, setiap waktu kan. Mungkin hari ini nggak ada yang meninggal, akan tetapi minggu berikutnya ada orang yang meninggal. Mungkin besoknya lagi nggak ada yang meninggal, akan tetapi beberapa hari kemudian ada yang meninggal. Tidak setiap waktu yang namanya ilmu mengurus jenazah itu diperlukan. Akan tetapi ketika ada seseorang yang meninggal, maka ilmu untuk mengurus jenazah itu baru diperlukan dan dipraktekkan. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini hukumnya fardu kifayah. Maksudnya, jika ada satu orang yang mempelajari dan bisa mempraktekannya, maka jika ada di suatu daerah ada satu orang yang sudah mempelajari dan bisa mempraktekannya, maka seluruh penduduk daerah tersebut akan gugur kewajibannya. Akan tetapi jika tidak ada satupun orang yang mempelajari dan menguasai bagaimana cara mengurus jenazah, maka seluruh penduduk desa mendapatkan dosa. Maka dari itu wajib untuk bagi pemimpin atau pemerintah bagi pemerintah untuk memerintahkan dan memaksa penduduk suatu daerah bagaimana caranya ada satu orang di daerah tersebut menguasai ilmu-ilmu yang seperti ini. Gitu. Fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'am la budda likulli wahidin min dhalik. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin bi manzilati dawa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat wa ilman nujumi bi manzilatil marad fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin. Ya. Ada ulama yang mengatakan ini tasbih, perumpamaan. Salah seorang ulama mengatakan bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwal bi manzilati ta'am la budda likulli wahidin min dzalik. Ilmu yang berkenaan tentang seseorang fi jami'il ahwali, di setiap waktu, di setiap keadaan, bimanzilati ta'am, kedudukannya sama seperti makanan. La budda likulli wahidin min dzalik, harus atau wajib untuk setiap orang setiap orang butuh kepada makanan tersebut. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin bi manzilati dawa, dan ilmu yang berkenaan tentang
di sebagian waktu, di waktu-waktu tertentu, bimanzilatid dawa, kedudukannya sama seperti obat, yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, seseorang akan membutuhkan obat atau ilmu tersebut fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, tidak di seluruh waktu, akan tetapi di waktu-waktu tertentu saja. Wa ilmu nujumi bimanzilatil marad, akan tetapi ilmu nujum, ilmu perbintangan, bimanzilatil marad, kedudukannya sama seperti penyakit. Fata'allumuhu haram, maka hukum mempelajari ilmu nujum ini adalah haram. Li'annahu yadurru, karena ilmu nujum ini berbahaya. La yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Wal harabu, dan ini nanti aja. Ini ilmu hal, ilmu yang berkenaan dengan keadaan kita setiap waktu, itu sama seperti makanan. Seseorang untuk menyambung hidupnya perlu makan, setiap hari perlu makan, entah itu 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Jika seseorang tidak mendapatkan makanannya, maka dia akan sakit atau bahkan dia akan meninggal. Nah, ilmu hal itu sama seperti makanan, setiap waktu dibutuhkan oleh seseorang, setiap waktu, di setiap keadaan dibutuhkan oleh seseorang. Dan ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang berkenaan tentang ilmu yang terjadi ilmu yang dibutuhkan di sebagian waktu, tidak di seluruh waktu, hanya di waktu-waktu tertentu, seperti obat yang digunakan, yang dikonsumsi bagi orang yang sakit. Kalau orang kan nggak selamanya sakit kan, kadang dia sehat walafiat, kadang dia sakit. Nah, orang akan meminum obat apabila dia sakit. Orang yang sehat tidak mungkin dia akan meminum obat. Nah, sama seperti ilmu yang dibutuhkan di waktu-waktu tertentu, seperti ilmu mengurus jenazah tadi, dibutuhkan hanya pada saat ada orang yang meninggal. Sama seperti obat hanya dibutuhkan ketika orang sedang sakit. Nah, akan tetapi kemudian ilmu yang ketiga, yaitu ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Aslinya itu ilmu falak, ilmu menghitung bintang. Sebenarnya ilmu falak ini digunakan untuk kalender, bagaimana di satu bulan itu 29 hari atau 30 hari. Kemudian ilmu falak itu digunakan untuk hisab, menghitung hilal. Kemudian ilmu falak itu digunakan untuk menentukan arah kiblat. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi kalau orang memperdalam ilmu falak lagi, akan lebih dalam lagi. Jadi kadang ada beberapa kiai itu ilmu falaknya sudah tinggi, dia mengetahui bahwa hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Contohnya ada salah seorang kiai mengatakan, ini daun 10 menit lagi akan rontok. Dan benar, karena ilmu falak beliau yang tinggi, beliau bisa memperkirakan jatuhnya sehelai daun. Dan juga ada seorang kiai yang mengatakan 5 menit lagi bolam lampu ini yang sedang hidup ini akan mati, akan padam. Dan benar terjadi, karena ilmu falak beliau yang tinggi, beliau bisa memperkirakan, menghitung kapan bolam lampu tersebut bisa mati. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu nujum. Ketika ilmu falak sudah terlalu tinggi, terlalu dalam, akan sampai ke ilmu nujum, ilmu perbintangan, sampai dia bisa mengetahui takdirnya Allah seperti apa. Nah, mempelajari ilmu nujum, ilmu falak yang sudah terlalu dalam, ini hukumnya haram karena berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Karena apabila seseorang mempelajari ilmu nujum dengan tujuan untuk
selamat dari ketentuan Allah, supaya dia lolos dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya seorang tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa lari dari takdirnya Allah, akan tetapi dia mempelajari ilmu nujum supaya bisa lari dari takdirnya Allah, maka ilmu tersebut adalah laghun, tidak ada gunanya, wa ghayatuhu ta'thirul awqat, dan membuang-buang waktu, tadiul umur, membuang-buang umur, wa hadza dararun mahdun, dan mempelajari ilmu ini adalah berbahaya. Gitu. Jadi 3 ilmu hal seperti makanan yang harus dikonsumsi sehari-hari, setiap hari, kemudian ilmu yang terjadi di waktu-waktu tertentu seperti obat dibutuhkan ketika sakit, dan juga ada yang ilmu yang haram tidak boleh dipelajari seperti penyakit. Fayam bagi likulli muslimin ayastagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'ai wa tadarrui wa qiraatil qur'ani wa sadaqatid dafiyati lil bala'i wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah liyasunahullahu ta'ala anil bala'i wal afati. Fayam bagi, maka seyogyanya likulli muslimin, bagi setiap orang muslim, ayastagila, menyibukkan dirinya, fi jami'i awqatihi, di seluruh waktunya, bi dzikrillahi ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'ai, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadarrui, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa shadaqatid dafi'atil bala, dan bersedekah yang mana sedekah tersebut dapat menolak bala, menolak bencana. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan kesejahteraan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, la liyasunnahullahu ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dirinya, anil bala'i wal afati, dari segala macam bencana dan segala macam penyakit. Nah, seyogyanya bagi seorang muslim itu menyibukkan dirinya di setiap waktu untuk berzikir atau berdoa kepada Allah, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, atau membaca Al-Quran, atau sedekah yang mana sedekah itu bisa menolak bencana. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi al-afwa, ampunan, wal afiyah, kesejahteraan, fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dirinya dari bala, dari segala bencana, wal afat, dan penyakit. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Karena yang namanya orang kok diberi rizki, seseorang kok diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada Allah, maka dia tidak akan diharamkan dari pengkabulan doa. Jadi gini, orang kok di hatinya diberi taufik oleh Allah, dia mau berdoa, dia mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sudah ditakdir seperti ini tidak akan diharamkan ijabah doanya, pasti akan diijabah doanya. Maka seyogyanya bagi kita orang muslim banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya dilindungi dari segala macam bencana dan penyakit. Karena jika apabila kita melakukan hal tersebut, kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti zikir kita, doa kita, bacaan Al-Qur'an kita, dan sedekah kita dapat pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan segala macam penyakit. Fa in kanal bala'u muqaddaran yusibuhu la mahallata walakin yuyassiruhu Allahu ta'ala alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakati du'a. Akan tetapi kalau misalnya
bala atau bencana itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai seorang hamba tersebut, padahal seorang hamba tersebut sudah banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak baca Al-Qur'an, banyak sedekah, dan dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia terkena musibah, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dia di dalam menjalani ujian tersebut. Allah akan mempermudah dia untuk menjalani bala atau bencana tersebut, dan Allah Subhanahu wa yarzuquhu sabra bi barakati doa, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dia kesabaran. Karena apa? Karena berkat doanya dia. Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan orang ini kecelakaan, tertabrak motor misalnya, akan tetapi karena dia di hari tersebut berzikir kepada Allah, di hari tersebut dia doa kepada Allah meminta keselamatan, dia kemudian dia sedekah dengan tujuan menolak bala, tetap dia kena bala dari Allah, akan tetapi akan dipermudah, diperingan. Yang aslinya tadi dia ketabrak motor, akan tetapi dia di waktu yang ditakdirkan dia hanya kesandung, seperti itu. Dan atau ketika orang tersebut memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terkena musibah, padahal dia sudah berdoa, dia sudah zikir, dia sudah sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kesabaran di dalam menjalani cobaan atau ujian atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seyogyanya bagi seorang muslim untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, dan memperbanyak sedekah. Kemudian Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil kiblata wa awqatis shalah fayajuzu dzalik. Nah, ini sudah beda lagi pembahasan. Illa idza ta'allama minan nujumi, kecuali jika ada seseorang mempelajari ilmu nujum qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatis shalah, cuma sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, fayajuzu zalik, maka diperbolehkan. Tadi kan awalnya kan ilmu nujum, kemudian terlalu dalam, terlalu tinggi ilmu nujum yang dia pelajari. Awalnya tadi kan dia mempelajari ilmu falak, akan tetapi karena dia terlalu dalam menjadi ilmu nujum yang mana diharamkan. Akan tetapi kalau dia orang tersebut sengaja untuk mempelajari ilmu nujum yang mana hanya untuk tujuan mengetahui arah kiblat atau mengetahui sudah masuk waktu sholat atau belum, maka diperbolehkan. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi faqad tadawa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma ta'allumu ilmi tib, adapun mempelajari ilmu tib, ilmu kedokteran, fayajuzu, maka hukumnya boleh, li'annahu sababun minal asbab, karena itu termasuk sebab daripada sebab-sebab. Fayajuzu ta'allumuhu ka'asairil asbab, maka hukumnya boleh mempelajari ilmu tersebut. Faqad tadawa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berobat. Maka karena Nabi Muhammad SAW pernah berobat, yang maka dari itu mempelajari ilmu kedokteran, ilmu obat, hukumnya boleh. Karena yang namanya ilmu kedokteran ini berguna. Apabila seseorang sakit, maka dia harus berobat, harus mencari kesembuhan, yang mana kesembuhan tersebut didapat dari ilmu kedokteran. Begitu.
Waqad hukiya an Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala al ilmu ilmani, ilmu fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani wa ma wara'a dzalik bulghatu majlis. Dan diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, ilmu fikhi lil adyan, ilmu fikih bagi agama, wa ilmu tibbi lil abdani, dan ilmu kedokteran lil abdan bagi jasad kita. Wa ma wara'a dzalik, dan ilmu-ilmu yang lain, bulghatul majlis, hanya sebagai tambahan majlis atau tidak terlalu dibutuhkan. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barakah, ilmu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.